Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang belum pernah mendapatkan beban dalam hidup? Semua punya beban dalam hidup. Semua pernah ya? Nah, sekarang saya mau tanya lagi yang kedua, pertanyaan yang kedua. Lari Anda kemana kalau punya beban hidup? Hah? Larinya kemana? Ke Tuhan. Betul? Nek duwe utang, mlayune ning sapa? Ning Gusti. Apa? Nah, kalau punya orang yang memusuhi Anda, larinya ke Tuhan. Kan kalau orang mempunyai beban hidup, kalau ada orang yang memusuhi kita kan seringkali hidup itu seolah-olah naik ketemu wong kuwi marahi. Malah wedi gitu kan, apa? Orang itu kan memusuhi kita. Nah, apakah larinya juga ke Tuhan? Saudari, saya terkasih dalam Tuhan. Bukan itu yang dimaksud beban hidup oleh bacaan Injil ini. Karena beban hidup dari bacaan Injil di sini sebetulnya tekanannya adalah karena orang itu melakukan dosa tertentu dan orang itu dikuasai oleh dosa, sehingga orang ini tidak mampu lagi untuk bisa menerima kehadiran Tuhan. Maka larinya adalah ke Tuhan. Supaya apa? Dosanya diampuni. Bukan dalam arti Tuhan memaklumi dosa yang dilakukan orang. Tidak. Tetapi apa? Tuhan mau meringankan. Supaya apa? Ini loh, dosa ini harus diampuni. Supaya orang mampu bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi bukan karena utang, bukan karena tindakan kita menyalahi orang lalu orang memusuhi kita, bukan. Lebih aspek karena dari dosa-dosa kita ini muncul beban kehidupan. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kalau beban kehidupan karena dosa-dosa kita, ini yang kita harus lari kepada Tuhan. Kenapa? Misalnya begini. Karena kita mempunyai suatu mungkin pengalaman masa lalu yang sangat berat dalam kehidupan keluarga bersama relasi dengan orang tua. Orang tua selalu memarahi mungkin dari diri kita. Sehingga apa? Sehingga emosi kita tidak lagi bisa kita atur. Sehingga kita menjadi mudah marah, mudah kita dendam kepada orang. Ini kan beban karena apa? Karena kelakuan atau tindakan dosa yang sudah dilakukan oleh orang tua pada masa lalu pada kita, membuat karakter kita seperti itu. Lari kita hendaknya kepada Tuhan. Kenapa? Biarkanlah Tuhan yang lemah lembut itu juga melembutkan hati kita. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang PK. Kalau enggak PK, ya kekerasan itu tetap ada. Maka Tuhan
jika mengatakan dalam bacaan Injil yang lain, Tuhan akan mudah mengampuni kalau diri kita juga belajar mengampuni yang lain, mengampuni sesama. Maka kita bisa melihat kelembutan hati, beban hidup kita ini akan mudah untuk bisa kita, misalnya itu kita ringankan kalau kita lari kepada Tuhan dan membuka hati kita, sehingga kita sendiri mau belajar dari Tuhan. Jadi beban hidup kita ini akan terasa ringan, betul. Ringan karena Tuhan sendiri itu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita belajar darinya. Ya, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk belajar dari Tuhan, supaya kita mampu untuk bisa menjadi pelaku dari kasih Tuhan. Ibu Bapak, kita tidak akan bisa mewartakan dan mempraktekkan kasih kalau hati kita keras, pikiran kita keras. Maka pikiran keras dan hati kita yang keras ini, kita lari kepada Tuhan, belajar darinya, supaya kita bisa memikirkan sesuatu yang lembut, dan hati kita pun juga menjadi lembut, dan sikap kita pun nantinya akan lembut dan bukan sekedar basa-basi. Kalau basa-basi itu kan lembutnya hanya di bibir, di senyum, tetapi hati mungkin bisa mangkel. Ini kan basa-basi. Maka kalau kita belajar dari Tuhan, Tuhan tidak pernah basa-basi. Walaupun ketemu dengan orang yang berdosa, Tuhan tidak pernah memarahi orang yang berdosa itu. Tapi Tuhan tetap menyambut. Ini karena hatinya ini sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari. Kita lari kepada Tuhan, kita belajar darinya, supaya kita mampu menjadi pelaku-pelaku dari tindakan kasih dan damai itu. Selamat merenungkan.